Selamat hari Minggu, Shalom. Apa kabar adik-adik terkasih, anak-anak AT3? Jumpa kembali hari ini bersama kakak pengasuh, kakak Lady Manuhutu. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu. Sampai pada hari ini kami boleh ada semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu Bapa, agar firman yang kami baca menjadi pegangan bagi kami, dapat kami laksanakan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Perjanjian Baru, Matius pasal 4, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Matius 4, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11, di bawah perikop, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh di padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian firman Tuhan di hari ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah adik-adik yang mau mendengar dan mau melakukan firman-Nya dalam kehidupan hari-hari. Amin. Nah adik-adik, minggu kemarin adik-adik pasti sudah belajar mengenai Yesus dibaptis. Nah setelah Yesus dibaptis, dengan tuntunan Roh, Yesus dibawa untuk dicobai. Dan selama Yesus dicobai, Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Si pencoba ini, yaitu iblis, datang membawa Yesus ke padang gurun. Adik-adik tahu, padang gurun itu seperti padang yang tandus. Tidak ada rumput, tidak ada minum, tidak ada air, tidak ada makanan. Semuanya gersang, tidak ada apa-apa. Nah, dan iblis mengetahui bahwa selama 40 hari 40 malam Yesus berpuasa. Ia menahan rasa lapar, ia menahan rasa haus. Berkatalah si iblis ini kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, rubahlah batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Manusia hidup bukan hanya dari roti, atau bukan hanya dari makanan yang dia makan, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut mereka." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci, ke atas bumbungan yang tinggi. Bumbungan bait Allah yang tinggi itu seperti di atas rumah ya, di atap rumah. Nah seperti itu, tapi ini lebih tinggi lagi. Kemudian Yesus berkata kepada iblis berkata kepada Yesus,
Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Maka dia akan menyuruh para malaikat untuk datang menopangmu atau menangkap, ya. Tapi Yesus berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis tidak langsung menyerah. Iblis datang kembali. Ia bawa Yesus ke atas gunung. Ia perlihatkan kepada Yesus segala kemegahan dunia. Dan ia berkata kepada Yesus, semua ini akan jadi milikmu apabila engkau sujud menyembah kepadaku. Dan dengan tegas juga Yesus berkata, enyalah iblis. Karena apa? Karena engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian iblis pergi. Lalu malaikat Tuhan datang dan melayani Yesus. Nah, adik-adik, 3 kali Yesus dicobai. 3 kali iblis datang mencobai Yesus. Tetapi jawaban Yesus selalu sama. Tidak. Pencobaan yang pertama itu seperti berkaitan dengan kebutuhan jasmani, makan dan minum. Nah, kalau adik-adik tidak makan, adik-adik tidak minum, otomatis adik-adik akan jadi lemah. Sama seperti Yesus. Yesus menjadi lemah. Tetapi Yesus tidak menyerah. Dia tidak menyerah kepada iblis untuk mengatakan iya, tapi ia mengatakan tidak. Kemudian pencobaan yang kedua. Pencobaan kedua itu bermakna kesombongan diri. Yesus dibawa ke tempat tinggi. Iblis ingin Yesus menyombongkan diri. Nah, contohnya seperti adik-adik. Adik-adik pintar, adik-adik hebat, sudah merasa diri yang paling hebat. Iblis ingin mencobai adik-adik. Apakah adik-adik ini tetap sombong, menjadi anak yang sombong atau tidak? Sama seperti Yesus, tapi Yesus pun berkata tidak juga kepada iblis. Yesus menang untuk percobaan yang kedua. Tetapi iblis tidak tinggal diam, adik-adik. Iblis mencoba Yesus lagi, yaitu pencobaan yang ketiga, di mana Yesus dibawa ke gunung. Iblis mencoba Yesus lagi. Iblis melihatkan seluruh isi dunia kemegahannya. Dan ini bermakna keserakahan. Iblis ingin Yesus menjadi serakah. Tapi tetap Yesus menolaknya dengan tegas. Ini seperti bermakna bagi adik-adik. Dari pencobaan Yesus yang pertama hingga yang ketiga, ini mengajarkan adik-adik agar sama seperti Yesus, yaitu tidak ada tawar-menawar, apalagi dengan iblis. Yesus ingin adik-adik selalu berjuang, pantang menyerah. Adik-adik harus tetap semangat. Adik-adik tidak boleh serakah, tidak boleh sombong. Dalam makna ini pun bermakna bahwa setiap yang terjadi dalam diri adik-adik, setiap masalah, setiap beban berat itu seperti pencobaan bagi adik-adik. Tapi di sini Yesus mengajarkan adik-adik untuk tetap setia, tidak menyerah, tidak sombong, tidak serakah. Dan adik-adik yakin bahwa adik-adik selalu dilindungi dan disertai oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah pendek kita di siang hari ini, kita akan menutupnya dengan doa syafaat. Dan doa ini akan diakhiri oleh doa Bapa kami dan berkat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala pertolongan dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk hari ini, karena adik-adik terkasih kami sudah boleh mendengar firman-Mu yang disampaikan oleh para pengasuh. Kami percaya bahwa firman yang disampaikan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu
akan dapat mereka artikan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi adik-adik ini, Tuhan berkati mereka di tengah permainan mereka, di tengah pendidikan mereka. Tuhan sertai mereka selalu. Tuhan menyediakan masa depan yang indah bagi mereka. Berkatilah mama dan papa mereka, berkati kakak beradik mereka, sanak saudara mereka, berkati orang-orang yang mengasihi mereka bahkan memusuhi mereka. Dalam setiap pergumulan pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Berkati juga kakak-kakak pengasuh Tuhan yang memberikan materi kepada adik-adik. Semua kakak-kakak pengasuh yang berada di Jemaat Betel ini, dari sektor 1 hingga sektor yang ke-19, Tuhan berkati. Tuhan beri kasih kepada kami agar kami melayani dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Tuhan memberkati gereja di tengah dunia ini. Dalam setiap kegiatan-kegiatan apapun Tuhan berkati. Tuhan ampuni setiap salah dan dosa yang kami perbuat. Lalu biarlah Tuhan kami dasari ibadah ini, kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kami memohon berkat-Mu, kiranya kasih setia, damai sejahtera daripada Allah Bapa, penyertaan dan perlindungan daripada Roh Kudus, tinggal menyertai dan memelihara, melindungi, menutup bungkus kami hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikian adik-adik sekolah minggu kita di hari ini. Kakak ingatkan adik-adik untuk tetap setia beribadah sekolah minggu dan selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Adik-adik tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.